Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi kita mau puji dan sembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan berikan yang terbaik lebih lagi buat Tuhan dan Allah kita. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, persembahkan pujian kami ke hadapan hadirat surga. Kuduskan dan layakkan kami, dan kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Haleluya, thank you Lord. Mari bersama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Lagi katakan, oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Mari bersama-sama angkat lirik ini dengan penuh iman sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan dengan iman, ceritakan perbuatan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Amin. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami.
Terpujilah namamu kekal buat selamanya. Segala pujian, segala kemuliaan kami mau persembahkan buat Engkau. Hati kami siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
You are Lord, you are worthy to be praised. Lagi katakan, we give you all, we give you all the glory. We worship you are Lord, you are worthy to be praised. We worship you our Lord, you are worthy to be praised. We worship you our Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Oh, we give you praise, Jesus. We give you honor. We give you all. Oh, Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. Be glorified. We magnify. Hallelujah. Yes, Jesus. Worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you. Kami sembah Kau. Ini sembah kami Bapa. Ini pujian kami. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Segenap hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami sembah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Mari nyatakan pujian ini saudara. Ku sembah, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh ya Tuhan, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau
hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Ini sembah syukur kami. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, salam kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di channel MAP Virtual Church ini. Ya, saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dari hati yang paling dalam dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyatakan Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan saudara. Maka saat ini kita siapkan hati kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat firman Tuhan hari ini di 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tema kita adalah hidup sebagai hamba Tuhan. Hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, siapa hamba Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan berpikir kalau dibilang hamba Tuhan itu sudah pasti pendeta, pengerja-pengerja yang di gereja gitu ya. Semua orang percaya itu adalah hamba. Ya, seorang hamba Tuhan. Nah, cuman ada yang melayani di atas mimbar, ada yang melayani di bidang masing-masing. Tapi semua kita ini adalah seorang hamba bagi Tuhan, di mana seorang hamba itu harus diingat, hamba berarti kita harus taat kepada Tuhan kita. Ya, seorang hamba itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan pada zaman dahulu, pada perjanjian lama, kalau dibilang seorang hamba, maka dia tidak punya hak untuk menuntut atau untuk berargumen dengan tuannya. Tetapi dia hanya manut saja, ikut saja apa perintah tuannya. Nah, kita juga seharusnya hidup di dalam Kristus. Harus seperti itu. Sebagai hamba Kristus, kita ini jangan banyak menuntut. Ya, jangan banyak komplain. Tetapi taat saja pada firman dan perintah Tuhan Yesus. Sehingga itu benar-benar kita ini seorang hamba. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan buat kita 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu bahwa surat Petrus ini ya, Petrus menasihatkan supaya ada ketundukan kepada Allah terutama. Menjadi seorang hamba Tuhan zaman sekarang ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Ya, ini apalagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar. Dahulu ya, orang zaman dahulu itu jarang mau menjadi hamba Tuhan. Kalau dulu kita lihat sebelum sekarang ini, beberapa puluh tahun yang lalu, orang itu kalau disuruh menjadi hamba Tuhan atau disuruh memilih mau sekolah menjadi hamba Tuhan atau sekolah teologi atau sekolah sekuler, pasti dari 50 orang yang ditanya, paling tidak itu 40 orang pasti menyatakan lebih memilih sekolah sekuler daripada sekolah teologi atau sekolah untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, ini kenapa begitu? Ya, karena kita tahu dahulu bahwa menjadi hamba Tuhan adalah dulu menganggap bahwa jabatan yang paling rendah itu menjadi hamba Tuhan. Dianggap ya tidak berbobot atau bobotnya di bawah dari jabatan-jabatan yang lain. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya.
Nah, ini yang pertama, menjadi hamba Tuhan adalah jabatan yang paling rendah atau dianggap tidak berbobot di mata masyarakat. Ini kita bisa lihat dari satu keluarga ya, zaman dahulu itu kita lihat tidak ada yang memikirkan untuk sekolah menjadi hamba Tuhan. Tidak ada yang memikirkan itu. Semua orang tua pun begitu anaknya mulai mau dewasa itu sudah merancang mau sekolah di universitas mana yang terbaik. Tidak ada yang dari kecil merancang anak saya ini nanti mau menjadi pelayan Tuhan. Nah, ini jarang sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, semuanya orang tua dan anak itu sendiri pun pikirannya hanya hal-hal yang dunia, bagaimana mencapai prestasi-prestasi dunia. Ini umum sekali. Ya, dahulu itu sangat umum sekali. Nah, hal yang kedua, kenapa dulu orang jarang mau menjadi hamba Tuhan? Karena menjadi hamba Tuhan tidak akan bisa hidup berkelimpahan. Itu prinsip yang kedua orang yang tidak mau dulu menjadi hamba Tuhan, karena berpikir apa nanti yang kau makan kalau kamu menjadi hamba Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan atau menjadi pendeta lah katakan ya. Karena dilihat pendeta itu dulu sangat melarat, ya, hidup pas-pasan. Sehingga itu yang membuat orang tua, baik anak itu tidak memikirkan untuk ke sana, karena pikiran mereka itu hanya hal-hal apa yang bisa mencukupi kehidupan atau yang membuat bisa berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang salah satu faktornya kenapa dari dahulu orang tidak mau menjadi hamba Tuhan. Kenapa ada pemikiran demikian? Ya, hal ini bukan karena pekerjaan pelayanan itu, bukan. Ya, bukan juga karena jabatan hamba Tuhannya, melainkan karena motivasi yang ada di situ. Motivasi orang tua, motivasi anak itu memang sudah salah. Ya. Karena menjadi hamba Tuhan melihat apa yang dihasilkan dari jabatan hamba Tuhan itu, ya, sehingga motivasinya itu adalah apa? Uang dan kekayaan. Inilah yang menjadi motivasi, makanya dari dulu orang tidak mau menjadi hamba Tuhan. Nah, inilah salah satu alasan kenapa dahulu jarang orang mau menjadi pendeta. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Nah, ini kita lihat bagaimana sekarang ini. Ya, bisa dikatakan sekarang sudah mulai orang melirik dan sudah menjadi perhatian orang banyak untuk menjadi hamba Tuhan. Karena sudah banyak pendeta-pendeta yang kaya raya, banyak sekarang pendeta-pendeta. Dari apa? Dari hasil pelayanan mereka. Ini sudah berbeda. Nah, orang sudah mulai melirik itu. Oh, pendeta ini kok berkelimpahan ya. Wah, pendeta ini kok hidupnya mewah ya. Nah, ini sekarang sehingga berubah pandangan itu. Dan sekarang juga sudah mulai orang mau banyak anaknya itu menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mengerti apakah benar-benar karena itu panggilan atau hanya motivasi saja. Karena melihat tadi yang saya bilang tadi, karena melihat sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sudah berkelimpahan, berkecukupan gitu ya. Nah, sehingga orang tua pun sudah melihat itu, anak juga sudah melihat itu, sehingga mereka sudah mulai memikirkan, oh, jadi hamba Tuhan saja anak saya ini. Nah, ini apakah ini adalah motivasi atau memang dari kehendak diri yang paling dalam atau dari hati yang paling dalam atau merupakan suatu panggilan. Nah, ini kita harus melihat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harus kita mempertanyakan, apakah Anda mau menjadi pendeta karena panggilan Tuhan atau karena motivasi uang atau gengsi? Karena sekarang udah bergengsi menjadi seorang pendeta itu sudah dianggap bergengsi. Nah, ini ya saudara, apalagi yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani di mimbar ya, pendeta, pikirkanlah itu. Apakah saudara ini waktu mau menjadi pendeta itu suatu panggilankah atau hanya motivasi yang ada di dalam diri saudara sehingga keinginan saudara untuk menjadi pendeta? Ya, karena motivasi duniawi atau motivasi kebutuhan ya. Nah, ini yang harus saudara pikirkan, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 13 ini tadi sampai 17 ya saudara. Surat Petrus ini menasihati kita sebagai hamba Tuhan. Apa nasihat Petrus kepada hamba Tuhan? Ya, pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging.
Petrus menasihatkan, kalau kita lihat ayat sebelumnya ya di 1 Petrus 2 ayat 11, dia menasihatkan kita supaya ya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Nah, ini ya jangan sampai motivasi saudara tadi untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan, motivasinya anak hanya untuk keinginan daging, memuaskan keinginan daging. Petrus sudah menasihatkan di ayat 11-nya. Saya bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk motivasi ya hal-hal kedagingan. Ini harus saudara renungkan itu. Kita datang kepada Tuhan jangan sampai karena kebutuhan-kebutuhan kedagingan, kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, ini hal yang pertama dinasihati oleh Petrus. Hal yang kedua, Petrus menasihatkan kepada semua hamba-hamba Tuhan ya, manusia yang percaya kepada Tuhan, hiduplah dengan cara yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, Petrus ini di tulisan dia yang di 1 Petrus 2 ayat 12-nya dia menasihatkan supaya hiduplah dengan cara yang baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik dihasilkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik kita itu bukan karena suatu tujuan atau suatu keinginan sendiri sehingga kita berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita itu harusnya berasal dari iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kalau saudara benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, maka otomatis menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Itu otomatis. Makanya jangan salah, jangan berpikir, oh aku harus melakukan baik dulu baru beriman. Nah, itu salah. Ya, tetapi kalau saudara sudah benar-benar beriman kepada Yesus, maka akan menghasilkan buah-buahnya itu perbuatan-perbuatan baik. Ya, itu akan kelihatan nanti. Kita lihat Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudaraku, di sini jelas dikatakan bahwa kalau engkau beriman tetapi itu tidak menghasilkan perbuatan baik ya atau disertai dengan perbuatan baik, itu iman yang mati. Ya, berarti tidak bertumbuh. Sesuatu yang tidak bertumbuh tidak ada gunanya. Seperti saudara menanam tanaman ya, setelah saudara tanam dia tidak bertumbuh berarti mati, berarti tidak ada gunanya bagi saudara. Nah, demikian juga kepercayaan kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus. Kalau iman kita tidak menghasilkan perbuatan baik, berarti tidak bertumbuh dan tidak ada gunanya. Itu iman yang mati yang dikatakan oleh Yakobus ini tadi. Nah, apalagi saudara yang dinasihatkan oleh Petrus? Hal yang ketiga, tunduk kepada semua lembaga manusia, yaitu apa? Pemerintahan, pemegang kekuasaan, kepada organisasi di mana saudara berada atau lembaga, orang yang ditugaskan ya, siapa yang ditugaskan itu yang memang in charge di situ, ya itu juga saudara harus hormati. Ya, ini berarti kalau kita tunduk kepada itu semua berarti kita tunduk kepada Yesus. Karena di 1 Petrus 2 ayat 13 tadi sudah dikatakan seperti itu ya, tunduklah pada pemerintah-pemerintah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di dalam Yesuslah diciptakan pemerintahan, kekuasaan, segala yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sehingga kalau kita tunduk kepada pemerintahan yang memang bahwa di firman juga mengatakan bahwa semua pemerintahan itu adalah dari Allah. Kalau kita tunduk kepada pemerintahan berarti kita tunduk kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan di Kolose 1 ayat 16 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan itu, baik pemerintahan, baik kekuasaan, segalanya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu diciptakan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi semua yang ada di muka bumi ini ada karena Yesus. Jadi saudara,
diwajibkan atau diperintahkan, dinasihatkan oleh Petrus ini di sini bahwa kita harus tunduk kepada semua lembaga manusia. Jadi tidak hanya hal-hal rohani, tidak hanya di gereja-gereja saja kita tunduk, tetapi kepada lingkungan kita, di mana kita mungkin dalam satu lingkungan ada RT, ada RW, ada lurah, ya saudara juga harus tunduk kepada perintah dan peraturan-peraturan mereka. Ya, karena di sini dikatakan mereka itu adalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini, atau pemerintahan-pemerintahan itu adalah dari Tuhan. Inilah buktinya bahwa saudara adalah hamba Tuhan. Tunduk kepada perintah Tuhan yang menyatakan harus tunduk kepada pemerintah, berarti saudara pun harus tunduk kepada pemerintah. Jangan memanipulasi data-data yang saudara harus laporkan ke pemerintah. Ya, jangan curang. Jangan membuat pekerjaan-pekerjaan yang memang berhubungan dengan pemerintah itu saudara saudara tukang-tukangin. Ya, ini berarti tidak tunduk. Ini berarti apa? Mencuri dari aturan-aturan yang ada oleh pemerintah ini. Makanya orang Kristen tidak boleh korupsi, kolusi, dan tidak boleh nepotisme, ya. Karena satu cuman yang harus kita tunduk kepada Allah, ya. Allah memerintahkan kepada pemerintah, berarti kita tunduk tetap kepada pemerintah. Bukan karena pemerintahannya, mau pemerintahannya itu jelek atau tidak, ya. Ada waktunya Tuhan nanti untuk menghukum pemerintahan yang memang dia memerintah, atau raja kah, atau presiden kah, atau siapapun pemerintah yang memimpin itu, ya, itu biarlah. Nanti akan Tuhan Allah sendiri yang akan menghukum mereka kalau mereka memerintah dengan salah atau tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau kita aturan-aturan itu, ya karena itu memang diwajibkan kita untuk taat, ya kita tetap taat. Ya, jadi jangan bikin aturan sendiri. Nah, inilah hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Petrus, 3 hal ini tadi. Dan ada hal yang keempat, bahwa kita harus menjadi seorang hamba Tuhan itu dinasihati bahwa kita juga harus mempergunakan panggilan Anda sebagai hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan dengan menjauhi dari kejahatan-kejahatan. Sebagai hamba Tuhan, jangan lagi melakukan kejahatan-kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 16 saya bacakan buat saudara. 1 Petrus 2 ayat 16 tadi dikatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kembali lagi ditekankan, ya. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, dalam arti kita sudah bebas, ya, sudah pada untuk memilih baik yang baik dan yang jahat, ya, kita sudah merdeka. Jangan salah mempergunakan kemerdekaan, artinya bahwa jangan kita melakukan hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan kita melakukan seenaknya kita sedangkan itu melanggar perintah Tuhan. Makanya ditekankan lagi di sini bahwa kamu hendaknya hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, makanya tadi awal saya sudah katakan, kalau kita mengatakan kita sebagai hamba, kita tidak ada hak untuk berontak. Tidak ada hak untuk melakukan keinginan sendiri. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus, kita sudah dikasih kemerdekaan. Nah, kalau kita pun sudah dimerdekakan, jangan kemerdekaan yang kita punya itu, kebebasan yang sudah dikasih itu, kita salah gunakan. Tetapi tetaplah memposisikan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba. Sehingga walaupun kita merdeka, kita tetap taat. Nah, ini saudaraku, ya, harus diingat hal itu. Jadi saudara, jika Anda dengan sadar oleh karena kehendak Allah Anda menanggung penderitaan yang seharusnya tidak Anda tanggung, maka seperti itulah kasih karunia. Kalau di dunia ini, dalam pelayanan saudara, di dalam saudara menjadi seorang hamba Tuhan, ternyata saudara mengalami hal-hal yang membuat saudara menderita, masalah dihadapi, itulah tandanya bahwa saudara sudah ada di dalam Tuhan. Dan sebagaimana juga Tuhan waktu itu menanggung segala sakit penyakit, menanggung segala penderitaan. Nah, saudara sebagai hamba pun akan mengalami hal itu, tetapi saudara sudah tahu bahwa itulah kasih karunia Allah.
bagi saudara. Jangan dianggap itu suatu beban bagi saudara, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, di dalam kita hidup di dalam Allah itu, kita sudah tahu bahwa kita berada di jalan yang benar, mengikut Allah yang benar, sehingga apa yang dialami Allah itu terjadi bagi kita, kita tahu, oh berarti kita sudah sama ya di dalam hal Allah, sudah berada di dalam Allah. Nah itu pemikirannya harus seperti itu. Kalau Anda berbuat baik dan olehnya karena perbuatan baik saudara mendapat pukulan, mendapat penderitaan, maka itu adalah kasih karunia Anda kepada Allah. Ya, jadi firman mengatakan, apa gunanya kalau kamu baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Makanya di sini dikatakan, kalau Anda berbuat baik dan oleh karena perbuatan baik Anda mendapatkan penderitaan atau pukulan, dalam arti pukulan di sini pertentangan ya, perlawanan gitu ya, maka itulah kasih karunia pada Allah. Kita mengetahui bahwa kita ini sudah ada di jalan Allah. Apa yang Allah dulu bilang, aku dibenci oleh dunia ini, maka siapapun yang mengikut dia katakan bahwa kamu pasti dibenci dunia, karena sudah lebih dahulu aku dibenci dunia ini, kata Yesus. Jadi kalau kita sudah mengalami kita nanti akan mengalami hal-hal seperti itu, kita jangan heran, jangan mengeluh, jangan kenapa begini begitu. Kita tahu bahwa kita sekarang ini sudah ada di dalam Allah. Ya, karena hal-hal itu, hal-hal yang tidak baik pun terjadi pada kita, itu bisa menunjukkan kasih karunia Allah pada saudara. Ya, nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itulah Anda dipanggil menjadi murid Kristus, ya, sebagai murid, menjadi pelayan Kristus, ya, menjadi seorang pendeta, katakanlah pembicara, ya, pelayan. Nah, karena Kristus pun menderita untuk Anda dan Dia meninggalkan jejak untuk Anda ikuti, ya, itulah jejak Kristus yang harus Anda ikuti. Ya, kita bisa lihat di 1 Petrus 2 tadi ayat 21. Kita baca ya ayat 21-nya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jelas dikatakan. Jadi, kalau saudara mendapat hal-hal seperti itu, penderitaan, pukulan yang dibilang tadi, pergumulan segala, ya, baik sakit penyakit, itu saudara jangan mengeluh. Ya, tetapi semua itu sudah ditinggalkan sebagai jejak oleh Yesus Kristus, supaya kita pun nanti pada saat mengalami, kita tahu bahwa ini jalan yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita, sebagai mana Dia juga sudah menderita bagi kita, dan ini merupakan kasih karunia Tuhan. Berarti Dia sudah mengasihi saudara, sudah benar di jalannya Dia, ya. Nah, Yesus pada waktu itu, ya, Yesus tidak berbuat dosa. Ia tidak menipu, tetapi ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas caci maki itu. Ia menderita, ia tidak mengancam, melainkan menyerahkan kepada Allah yang adalah hakim yang adil. Nah, jadi walaupun dia menderita saat itu sangat-sangat luar biasa sekali saudara, dia tidak melawan dan dia tidak mengancam dan dia tidak mencaci maki. Padahal caci maki itu sangat-sangat banyak sekali kepada dia. Ini contoh-contoh, inilah teladan-teladan yang dikasih tahu Tuhan kepada saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, supaya di dalam kita melayani sebagai hamba, ingat sebagai hamba, bukan sebagai bos, ya. Karena sekarang ini banyak pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta yang menjadi bos, ya, menjadi seperti seorang raja begitu, ya, yang dikawal kemana-mana. Pengawalnya tidak cukup satu, tapi bisa 5, bisa 6. Nah, ini apakah saudara ini seorang pelayan, ataukah saudara ini seorang pemimpin yang menganggap dirinya adalah bos atau berkuasa untuk semua orang-orang yang saudara layani? Nah, ini saudara harus pikirkan, ya. Kita hamba Tuhan ini adalah hamba melayani. Makanya Tuhan bilang, siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayanmu. Ya, saudara juga kalau mau terbesar di hadapan Tuhan, janganlah menjadi bos. Jangan menjadi pemimpin yang merasa berkuasa atas orang-orang yang dia pimpin. Tetapi saudara harus tunduk dan taat kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh, teladan bagi saudara. Bagaimana dia melayani, saudara harus ikuti. Tapi zaman sekarang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat banyak sekali pendeta-pendeta, ya, bukan apa, saya tidak menyalahkan pendeta-pendeta atau tidak ada satu
menilai pendeta-pendeta, bukan. Tetapi yang saya lihat sudah banyak seperti itu, bahwa pendeta-pendeta itu sudah punya eksklusivitisme, artinya dia merasa sudah eksklusif, ya. Jadi ada gap-gap tertentu antara dia dengan mungkin orang-orang biasa, ya. Ada sepertinya levelnya dia tidak lagi sama dengan orang-orang yang biasa, yang jemaat-jemaat biasa atau orang-orang yang dilayani begitu, ya. Nah, ini suatu tipuan dari iblis kalau menurut saya, saudara, ya. Jangan terpengaruh dengan itu, saudara. Walaupun diberkati dengan cara apapun Tuhan memberkati saudara dalam pelayanan saudara, ingat, berkat itu kita ini diberkati, kita ini menjadi saluran berkat lagi, harus memberkati yang lain yang kita lihat memang belum mencukupi, belum memadai di dalam kehidupan pelayanan dia, sehingga kita yang sudah dicukupkan Tuhan, kita membagi berkat itu kepada dia. Ya, itulah harusnya gereja, itulah harusnya sebagai hamba Tuhan, supaya di dalam kita sama-sama sebagai tubuh Kristus, itulah artinya saling menopang. Ya, bukan jago-jagoan, ya, bukan hebat-hebatan. Ya, kalaupun saudara, kalau kita lihat di tubuh Kristus atau di tubuh manusia lah, kalau katakan saudara menjadi tangan, yang mana kita tahu fungsi tangan itu untuk mengambil, ya, mengambil, menjangkau, itu fungsi tangan semua. Mungkin bisa dibilang bahwa kalau kita mau makan, ya kita butuh tangan. Nah, tapi tidak bisa tangan bilang, oh kalau aku tidak bisa, tidak ada engkau tidak akan makan. Tidak bisa seperti itu. Nanti kaki bilang begitu lagi. Kalau aku tidak ada, engkau tidak bisa kemana-mana. Ngapain ada tangan kalau tidak bisa kemana-mana? Bagaimana kau makan atau berjalan mengambil makanan? Bagaimana? Gak mungkin gitu, ya. Jadi semua nanti merasa dirinya lebih penting dari yang lain. Ini yang berbahaya di dalam gereja. Ini yang sering terjadi sekarang. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembalilah kepada apa pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Apa contoh-contoh teladan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan berbangga menjadi pendeta yang hebat ataupun pendeta yang biasa-biasa. Jangan kecil hati. Tapi apa yang harus saudara tahu, bahwa semuanya kita ini adalah hamba di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara meniru, mengikuti jejak Yesus Kristus, hanya itulah yang dinilai dan itulah yang nanti akan berharga. Bukan kekayaan, bukan jabatan saudara ataupun kelas saudara sebagai pendeta yang sudah luar biasa, itu menandakan saudara sudah lebih luar biasa daripada yang lain di hadapan Tuhan. Bukan, ya, belum tentu. Banyak nanti di surga sana orang-orang yang tidak terkenal, ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak terkenal, yang mungkin mereka masuk ke pedalaman menjadi seorang misi, di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberitakan firman. Ya, mungkin nanti mereka itulah yang mendapat tempat terbaik dalam kerajaan surga. Bukan saudara yang koar-koar di tengah keramaian kota metropolitan kah atau kota-kota besar kah. Bukan, nanti kita lihat ya bahwa orang-orang yang bertaruhkan nyawa itulah yang dikasih Tuhan mahkota yang terindah. Karena apa? Dia tidak mendapat puji-pujian dari orang. Ya, dia hanya mau bagaimana supaya melayani Tuhan itu, menyenangkan Tuhan itu di dalam pelayanan dia. Dia masuk ke pedalaman dengan menderita, saudara. Kalau saudara lihat bagaimana seorang misi, ya, yang harus menyamar atau nyaru atau kadang menderita, kadang makan juga susah, ya, harus mereka berusaha sendiri supaya bisa bertahan di dalam apa? Pekerjaan mereka memberitakan firman itu. Dengan hikmat dan cara-cara yang mungkin Tuhan sudah berikan bagi dia, supaya di dalam dia melayani itu, ya, dia bisa juga memenangkan jiwa. Mereka ini tidak terkenal, tidak ada yang mengenal, ya, segelintir orang yang mengenal. Jadi kadang kita berpikir, ya, hal-hal biasa aja, karena apa? Tidak di depan umum dia seperti hamba-hamba Tuhan yang mungkin dalam tanda kutip udah punya nama besar, ya, yang di depan umum dengan ceramah dan khotbah yang luar biasa, ya, sehingga banyak orang-orang terpesona gitu. Kalau orang-orang misi yang pedalaman itu kan tidak seperti itu, sehingga dianggap dia lebih rendah daripada orang ini, yang satu ini gitu. Nah, ini salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang menjadi hamba benar-benar yang mengikut teladan Kristus, itulah yang paling utama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bagi saudara-saudara yang menjadi hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar, pendeta, ataupun evangelis atau apapun namanya, yang saudara benar-benar full melayani Tuhan di dalam firman, memberitakan firman Tuhan, ya, hati-hati. Hati-hati, jangan merasa sudah lebih baik dari orang lain. Jangan merasa kita ini lebih mengerti dari orang lain. Jangan kita merasa lebih banyak melakukan daripada orang lain, ya. Tetapi tetaplah ikut teladan Tuhan Yesus, tetap rendah hati, ya. Tetap merasa kita ini masih banyak yang belum kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Dan ingat, saling menopang, saling mendukung. Kalau saudara sudah mempunyai berkat-berkat dari Tuhan, mungkin melalui jemaat-jemaat yang memberkati saudara, ya, itu salurkan kepada orang-orang yang banyak sekali hamba Tuhan di luar sana, di daerah sana, yang pedalaman sana, yang perlu jangkauan untuk saluran berkat kepada dia. Perlu dijangkau dan perlu diberkati, karena mereka itu mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita tahu. Jangan lagi ada pendeta-pendeta ataupun pemberita firman Tuhan itu saling merasa aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih tahu, dan aku lebih pintar. Nggak usah, ya, nggak usah. Kalau kamu lebih pintar, ajari yang lebih bodoh. Udah, selesai, ya. Kalau kamu lebih hebat, ajari yang kurang hebat, ya. Udah, nggak perlu terlalu membanggakan diri kita ini, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya kadang melihat kita hamba-hamba Tuhan ini terlalu jauh melangkah dan tidak lagi menjadi pelayan yang rendah hati, ya. Tapi ini semuanya tentu harus kita saling menegur, ya, saling menasihati, supaya di dalam kita melayani Tuhan ini kita benar-benar dalam satu tubuh Kristus yang saling menopang. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak lebih penting, tapi semua sama-sama penting. Demikianlah yang Tuhan inginkan dari saudara semua sebagai hamba Tuhan, dan juga bagi orang-orang percaya, ya, tetaplah menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, bukan setia kepada gembalamu, bukan, tapi setia kepada Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita nanti semua ini, ya, supaya kita semua ini menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan di kehidupan kekal kita. Nah, inilah firman Tuhan untuk saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah melalui firman ini, ya, kita ditegur, kita dinasihati, ya, kita diberikan pencerahan, sehingga kedepannya ini kita benar-benar melakukan sesuai dengan firman. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara, ya, yang setiap mendengar dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagaimana hari ini Engkau sudah mengajarkan melalui firman-Mu kepada kami bagaimana hamba yang dikehendaki Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan biarlah kami sebagai hamba Tuhan, baik yang melayani di mimbar maupun di dalam melayani di pekerjaan kami masing-masing, biar kami terus mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan mengutamakan apa yang kami pikirkan, apa yang menjadi keinginan daging kami, tetapi semuanya sebagaimana Kristus yang sudah memberikan teladan bagi kami. Biarlah kami bisa dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengikut bagaimana teladan yang sudah Yesus Kristus nyatakan di dalam Dia hidup di dunia ini, dan apa yang sudah Dia nyatakan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua hamba-hamba-Mu yang benar juga diberkati dengan firman ini, dan dirubahkan supaya hidup dan pola pikir mereka sama dengan pola pikir Kristus. Maka kehidupan mereka pun semuanya berkenan bagi Tuhan Yesus. Bapa, hamba saat ini sudah selesai memberitakan firman-Mu ini, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap bekerja bagi anak-anak Tuhan yang rindu mencari kebenaran firman-Mu. Ajar mereka terus Tuhan, tuntun mereka, berikan kekuatan. Pada saat sekarang ini juga Tuhan, sebelum kami selesai dan berpisah, biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu semua, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha.
Yesus Kristus datang kedua kali menjemput saudara dan saya untuk kita sama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.